Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tingkat depresi mahasiswa berdasarkan karakteristik individu menggunakan dataset mahasiswa dan visualisasi dashboard interaktif di Tableau. Nah, untuk latar belakang itu, kesehatan mental mahasiswa merupakan isu yang semakin dapat perhatian, mengingat tingginya tekanan akademik, masalah finansial, dan perubahan gaya hidup yang dialami mahasiswa. Salah satu gangguan mental yang paling umum adalah depresi, yang dapat mempengaruhi prestasi akademik, motivasi belajar, dan kualitas hidup mahasiswa. Dengan memanfaatkan data analitik, kita dapat mengidentifikasi pola dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap depresi sehingga dapat dilakukan pencegahan dan intervensi dini. Untuk tujuan penelitian, di sini saya akan mengidentifikasi hubungan antara faktor akademik, gaya hidup, dan riwayat kesehatan mental dengan tingkat depresi mahasiswa, dan terus menyediakan dashboard visual interaktif untuk memudahkan analisis data, memberikan insight yang dapat digunakan pihak manapun untuk menyusun program pencegahan depresi. Untuk deskripsi datasetnya itu, dataset yang digunakan berjudul Depression Student Dataset yang berisi 502 data mahasiswa dengan 12 variabel. Antara lainnya itu ada di gender, usia, tekanan akademik, kepuasan belajar, durasi tidur, kebiasaan makan, riwayat pikiran untuk bunuh diri, jam belajar, stres finansial, riwayat keluarga dengan gangguan mental, dan terakhir status depresi. Nah, untuk demo dashboard itu yang pertama tuh pie-chart. Nah, di sini tuh yang berjudul distribusi siswa berdasarkan status depresi yang menunjukkan proporsi mahasiswa yang mengalami atau tidak depresi berdasarkan gender. Untuk temuannya tuh mahasiswa laki-laki dengan paling tinggi depresinya di 27,49%, sedikit lebih banyak dibanding perempuan yang berkisaran 22,71%. Dan laki-laki cenderung memiliki tingkat depresi sedikit lebih tinggi meskipun secara umumnya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, untuk yang kedua, bar chart, hubungan tekanan akademik dan depresi. Menampilkan jumlah mahasiswa depresi pada berbagai tingkat tekanan akademik dalam range 1 sampai 5. Skor tekanan akademik 3 memiliki jumlah depresi tertinggi, yaitu 125 orang. Dan insight-nya itu depresi tidak selalu meningkat pada skor tekanan tertinggi, melainkan pada tingkat sedang menandakan ada faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, yang ketiga itu ada di histogram, distribusi jumlah mahasiswa atau jumlah mahasiswa dalam rentang jam belajar tertentu. Menggambarkan jumlah mahasiswa untuk setiap kategori jam belajar per harinya. Nah, paling banyak mahasiswa berada pada kategori 10 jam belajar dengan total 53 orang. Jam belajar tinggi bisa terkait ambisi akademik atau tuntutan kuliah yang berpotensi meningkatkan stres. Yang terakhir tuh ada di heat maps, memetakan jumlah mahasiswa berdasarkan kombinasi tingkat tekanan akademik dan durasi tidur. Nah, tekanan akademik skor 3 dengan tidur 7 sampai 8 jam memiliki jumlah tertinggi, yaitu di kisaran 39 orang. Nah, untuk insight itu durasi tidur cukup belum tentu mengurangi depresi jika tekanan akademik berada pada tingkat tertentu. Nah, untuk kesimpulan dari demo dashboard tadi, faktor risiko depresi pada mahasiswa tidak hanya berasal dari tekanan akademik tinggi, tetapi juga kombinasi dengan faktor lain seperti jam belajar, durasi tidur, dan kebiasaan hidup. Dashboard ini dapat menjadi alat bantu analisis untuk yang memudahkan identifikasi kelompok mahasiswa yang berisiko mengalami depresi. Nah,
ini untuk dashboard analisis tingkat depresi mahasiswa berdasarkan karakteristik individu yang melihatkan dari demo dashboard tadi. Dengan analisis ini diharapkan para pembaca atau pelihat dapat menyusun program dukungan kesehatan mental yang lebih tepat sasaran, serta mahasiswa dapat lebih peduli terhadap keseimbangan antara akademik dan kesehatan mentalnya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.